Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfidatul Jannah dengan nomor urut 38 dengan NIM 208-21178. Ruangan 2 semester 5 Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas MIT dari Ibu Sutra Awalia Darvin, SPD MPD selaku dosen mata kuliah psikologi belajar. Jadi, menurut saya, teori yang paling cocok digunakan di SD, SMP, dan SMA adalah teori kognitif. Pertama-tama, saya akan membahas teori kognitif cocok digunakan di SD karena teori ini berpendapat bahwa siswa sekolah dasar harus belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu usia 6-12 tahun berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pada tahap ini, siswa harus disediakan benda-benda atau peristiwa yang nyata. Siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya, mengapa teori kognitif cocok juga digunakan di SMP? Karena kemampuan kognitif anak pada usia SMP menunjukkan perkembangannya dalam memahami hal-hal yang abstrak. Anak juga ingin lingkungan menerimanya. Mengiringi perubahan emosinya, anak sedang fokus untuk dapat diterima oleh lingkungannya. Dan rasa ingin tahu yang begitu tinggi. Rasa ingin tahu mereka juga sedang meningkat. Mereka mulai mencari tahu apa saja yang menurut mereka berguna. Sebagai siswa SMP, mereka juga ingin dianggap mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan penting dalam hidup. Nah, selanjutnya, mengapa kognitif juga cocok atau bagus digunakan di SMA? Alasannya karena teori belajar kognitif ini berfokus pada penggunaan unsur-unsur kognitif dalam proses pembelajaran. Sebenarnya, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran behavioris yang menganggap bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji dengan menggunakan hal-hal yang terlihat jelas. Teori ini juga lebih tentang berproses daripada hasil. Pembelajaran kognitif yaitu pelajaran yang aktif atau berfokus pada memaksimalkan potensi otak. Nah, selanjutnya untuk memahami atau mempelajari teori kognitif lebih jelas, saya akan memaparkan pertama-tama yaitu mengenai pengertian kognitif. Pertama, pengertian kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris yaitu kognitif yang bermakna mengerti atau pengertian. Diartikan pula secara luas bahwa cognition atau kognisi adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Kalau arti secara umumnya adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta evaluasi. Nah, selanjutnya pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Selanjutnya, makna pembelajaran bagi aliran kognitif. Belajar dipahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku. Perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur apabila tidak dilibatkan proses dalam mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Nah, selanjutnya prinsip teori belajar kognitif. Ada 11 prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Nah, yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, disebut juga sebagai model perseptual.
Nah, yang ketiga, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Yang keempat, perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang bisa tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. Nah, yang keenam, belajar adalah merupakan suatu proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, serta aspek kejiwaan lainnya. Nah, yang ketujuh, belajar juga merupakan aktivitas berpikir secara kompleks. Nah, yang kedelapan, dalam penerapannya, dalam pembelajaran teori belajar ini tampak pada tahap-tahap perkembangan. Nah, yang kesembilan, keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Dan yang kesepuluh, materi pelajaran dan proses pembelajaran disusun dengan pola mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, yang terakhir atau yang ke-11 yaitu keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Nah, selanjutnya ada pun tokoh-tokoh dari teori belajar kognitif. Yang pertama, Max Wertheimer, yang merupakan pelopor teori Gestalt. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian bagi kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran baiknya dimulai dari keseluruhan atau biasa disebut dengan Gestalt, lalu menganalisir unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya. Nah, yang kedua yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan pengembangan teori motivasi di sekitar medan. Ini inti dari teorinya dalam kaitannya dengan pembelajaran ialah bahwa semakin peserta didik dekat dengan medan belajar, motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan peserta didik yang jauh lebih dari medan belajar. Medan yang dimaksud ialah medan psikologis, arena belajar peserta didik. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh teori kognitif. Selanjutnya, aplikasi penerapan teori kognitif. Adapun aplikasi penerapan teori kognitif ada 4. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Nah, yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian yang utama. Nah, yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Nah, dan yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik dapat melihat sesuatu berdasarkan dari dirinya sendiri. Baiklah, itulah tadi ringkasan penjelasan tentang teori belajar kognitif dan alasan mengapa teori ini bagus atau cocok digunakan di SD, SMP, dan SMA. Semoga dapat menjadi manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.